10 real. Betul Pak ya? Kalau pernah haji, pernah umroh, semoga Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk bisa umroh, bisa pergi haji, ziarah ke Masjidil Haram, ziarah ke makam Nabi dan tempat-tempat yang lain. Amin ya Allah. Jadi kalau Allah berikan rezeki, lebih baik sunnahnya itu adalah lebih baik afdolnya gundul. Ya. Cepat Pak, nggak sampai 5 menit, sebentar. Ya. Kalau malah pendek malah cepat tapi repot. Ya. Jangan sampai nanti malah lebih baik. Itu cerita perang Hudaybiyah. Niatnya mau ke Masjidil Haram, tetapi dilarang oleh Quraisy. Begitulah potongan singkatnya. Tetapi justru menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Di mana pada perjanjian Hudaybiyah ini ada banyak potongan ayat-ayat, butir-butir perjanjiannya. Salah satunya terjadi tanda kutip gencatan senjata, bahwa Quraisy tidak akan menyerang Madinah, sebagaimana juga Madinah tidak akan menyerang Quraisy. Jadi Quraisy yang nyerang di perang Badar, nyerang di perang Uhud, nyerang di perang Khandaq, nyerang di perang Khandaq atau Ahzab, itu berhenti serangan-serangan. Nabi Muhammad SAW dengan ilham dari Allah, setelah gangguan Quraisy selesai, maka Nabi berpikir menyelesaikan gangguan yang lain. Saya tanya kepada bapak-bapak yang Allah muliakan, kalau gangguan Quraisy selesai, gangguan mana lagi yang masih ada? Tes. Ada hadiah, bubur ayam nyemplung. Apa Pak? Enggak, ini bercanda. Apa? Gangguan Quraisy selesai, masih ada gangguan lain nggak kira-kira? Masih. Siapa gangguan yang lainnya? Yahudi, laknatullah. Yahudi dari dulu ganggu terus. Ya, dari dulu Pak, sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, ya, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat sampai nanti Yahudi dibunuh semua. Ya. Sampai dikatakan dalam hadis itu, waqala al-hajar wasyajar, dan berkatalah batu dan pohon, al-yahudi warah, Yahudi ada di belakangku, faqtulhu, bunuhlah. Yahudi menipu Allah Ta'ala, yukhadi'una Allah, ya, mereka menipu Allah, wa khadi'uhum, menipu manusia. Yahudi yaqtuluna anbiya, membunuh para nabi, jangankan anak kecil, jangankan bayi, jangankan kaum muslimah, jangankan perempuan, anak kecil, nabi saja dibunuh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berjumpa dengan Habab bin Arad, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Habab mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, ini ketika di Mekah, berat ujian kami di Mekah ini. Nabi balik katakan, sabarlah. Dulu orang-orang Yahudi membunuh para nabinya. Ada yang dibelah Pak, dari kepala sampai bawah. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga rontoklah kulitnya. Ada yang dipendam di dalam tanah, kemudian ditimpuki sampai bawah. Begitulah ya. Makanya memang bulan-bulan ini kita disuruh untuk qunut nazilah. Para ulama memfatwakan kita untuk melakukan qunut nazilah, memohon ampun, memohon bantuan untuk kaum muslimin di Palestina, dan memohon untuk menghancurkan Yahudi, ahli kafirah wa suhyuniyin, khususnya Yahudi Zionis, khususnya Zionisme, karena yang memerangi memang Zionisme. Baik, kembali ke kisah perang Khaybar. Jadi musuh atau gangguan yang masih ada adalah gangguan dari Yahudi. Padahal bapak-bapak yang Allah muliakan, Yahudi di Madinah sudah diusir. Ada 3 suku Yahudi di Madinah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraisyah. Ada 3 ya, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraisyah. Bani Qainuqa diusir Nabi. Kenapa? Karena mengganggu perempuan muslimah yang pakai hijab, pakai niqab, pakai cadar, berbelanja ke sebuah warung Yahudi, kemudian duduk di mana nih, apa namanya? Lupa saya itu. Kursi. Duduk di kursi. Ketika duduk di kursi, jilbabnya itu kan panjang Pak ya? Di apa? Diikat, dicantolin di kursi. Sehingga dia terbangun gimana Pak? Terbuka
terbukalah jilbabnya. Ketika terbuka jilbabnya, diledekin sama Yahudi di pasar situ. Baik, lihat, seorang perempuan muslimah, kalau bahasa sekarang, dibully, dilecehkan oleh Yahudi. Lewat seorang sahabat muslim, perempuan muslimah dibully, marah sahabat muslim ini, dikejar yang bulinya, Pak, dibunuh. Sahabat yang tadi membunuh Yahudi karena dia mencela, menghina, merendahkan harkat martabat kaum muslimah, dibunuh juga oleh Yahudi yang ada. Terjadilah kegaduhan di pasar Yahudi itu. Nabi ada katakan, serang pasar itu, diserang pasar Yahudi itu dan diusir. Itulah Bani Qainuqa, diusir dari Madinah. Satu kampung, satu Bani Yahudi diusir dari Madinah. Satu. Kedua, Bani Nadir, Yahudi juga, Bani Nadir. Bani Nadir ini waktu itu ada sedikit sengketa dengan Nabi Muhammad SAW setelah perang Badar. Dalam perang Badar ada sedikit kasus seorang Yahudi ikut terbunuh. Salah, ada seorang sahabat salah persepsi, maka dengan tidak sengaja membunuh seorang Yahudi. Tetapi karena memang perjanjian Madinah mengatur masalah itu, maka Nabi dan para sahabat akan membayar denda, namanya diyat. Dalam hukum Islam, kisos, bunuh dibalas dengan bunuh, hukumnya begitu. Al-anfu bil anfi, hidung dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dibalas dengan telinga. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Kecuali kalau ada kesepakatan dan membayar denda. Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat yang lainnya menuju rumah kepala suku Yahudi untuk menyelesaikan pembayaran denda. Maka Nabi disuruh tunggu di depan rumah Yahudi. Kepala sukunya masuk ke dalam rumah, katanya ingin mempersiapkan pengaturan tata tertib pembayaran dendanya. Ternyata sampai rumahnya dia membuat persengkongkolan jahat, mengatakan siapa yang mau membunuh Muhammad, naiklah ke lantai 2 rumah, lemparkan batu besar di atas kepalanya. Begitu Bang. Ya, ini niatnya siapa tadi? Kepala suku Yahudi Bani Nadir. Maka satu orang mempersiapkan batu besar, naik ke atas rumah tingkatnya dan sudah akan melempar batu besar pas di atas kepalanya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala memberikan wahyu agar Nabi bangun dari tempat itu dan meninggalkan tempat itu. Segera Nabi bangun dari tempat itu dan bergerak cepat meninggalkan rumah itu. Lalu Abu Bakar, Ali dan sahabat yang lain radhiyallahu anhu kemudian juga meninggalkan tempat tersebut sehingga batunya tidak jadi dilepaskan. Tetapi upaya pembunuhan Nabi oleh Bani Nadir ini langsung dihukum sehingga Bani Nadir diusir dari Madinah. Sudah 2 yang diusir ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Tinggal siapa? Bani Quraisyah. Bani Quraisyah kenapa diusir? Karena ikut berkhianat pada perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq atau perang Ahzab itu sahabat kumpul di Madinah di depan 10.000 orang Madinah dan suku-suku yang lainnya. Mereka berkoalisi besar. Bukan koalisi-koalisi yang sekarang, bukan ya. Nanti dibilang koalisi ya. Untuk apa menjermu Madinah? Maka dibuatlah Khandaq. Ternyata dari depan diserbu oleh 10.000 orang-orang Madinah dan suku-suku besar lainnya. Dari dalam Bani Quraisyah menusuk dari dalam, berkhianat, menyerang dari dalam. Bapak yang Allah muliakan, mana paling gak enak, diserang dari depan apa diserang dari dalam? Enakan mana? Paling gak enak mana? Diserang dari depan sama diserang dari dalam? Bahasa kita apa istilahnya? Musuh dalam selimut. Pagar makan apa lagi ya? Pagar makan. Begitulah. Akhirnya Bani Quraisyah diusir juga. Tiga-tiganya Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraisyah diusir dari Madinah. Kemana mereka ngumpulnya? Ngumpul di Khaybar. Ngumpul di mana? Khaybar. Mereka bikin benteng-benteng di Khaybar. Lihat surat Al-Hasyr, surat ke-59 dalam Al-Quran.
itu isinya tentang benteng-benteng Khaybar. Orang-orang Yahudi itu paling takut Pak kalau ada perang, sehingga mereka kalau perang paling enggak itu kalau enggak berkhianat, bersekutu dengan pihak lain atau ngumpet di balik benteng, tembok-tembok yang tinggi. Dan itulah yang terjadi sekarang di Palestina. Gaza itu dikasih benteng lebih kurang 2,5 meter pakai tembok tinggi Pak, beton. Berapa meter tadi dia bilang? 2,5 meter Pak. Silahkan lihat di internet. Itu temboknya tinggi. Orang Gaza nggak bisa keluar, di atasnya kawat, nggak bisa ngapa-ngapain. Listrik habis, air habis, semua habis. Itu seperti disebutnya adalah kuburan massal. Sama dulu itu. Benteng Khaybar itu ada 8 benteng dalam sejarah, dikatakan 8 benteng. Benteng Naim, benteng Natat, benteng Khosos, macam-macam. Ada 8 benteng. Dan mereka semua ngumpul di balik-balik bentengnya. Karena rasa apa, Pak? Penakut. Coba lihat ketika peristiwa Gaza sejak tanggal 7 Oktober. Mereka katakan akan menyerang Gaza lewat peperangan darat. Sampai sekarang nggak jadi. Silakan lihat beritanya. Serangan darat, pertempuran darat belum terjadi. Kenapa? Takut. Yang mereka lakukan apa sekarang? Serangan apa? Semua serangan udara. Ini kita mencoba membandingkan antara Yahudi zaman dahulu dengan Yahudi sekarang. Sekarang khususnya Zionisme. Baik, kembali ke kisah perang Khaybar. Maka Nabi SAW membuat strategi agar dakwah Islamiyah waktu itu tidak diganggu-ganggu lagi. Maka yang Nabi lakukan adalah menyerang benteng Khaybar. Menyerang benteng Khaybar. Nanti ada yel-yelnya yang digunakan sampai sekarang. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaisu Muhammad. Baik. Maka berkumpullah sahabat sekitar, beberapa buku mengatakan 1.400, beberapa buku mengatakan 1.600. Wallahu a'lam bishawab. Berangkatlah mereka dari Madinah menuju Khaybar. Jaraknya berapa? 650 km. Maaf, 165 km. 165 berarti Bekasi sampai Bandung ya? Atau Padalarang? Bandung ya? Iya, kurang. Sama kayak kereta cepat Bandung, Jakarta. Gak sampai Bandung ternyata. Sampai mana Pak? Sampai Padalarang. Oke lah, silakan. 100, baca tadi berapa? 165 km dari Madinah ke arah timur laut. Berangkat tadi berapa Pak? 1.400 atau 1.600. Berangkatlah mereka ke benteng Khaybar. Benteng Khaybar yang paling besar adalah benteng Naim. Benteng Naim. Ini benteng Khaybar yang paling besar. Benteng Naim. Nabi SAW biasa dalam peperangan itu berangkatnya diupayakan sampai sebelum tempatnya adalah sebelum subuh. Sampai tempat sebelum subuh. Makanya bapak-bapak yang Allah muliakan, biasakan kita bangun sebelum apa? Sebelum qomat. Jangan sebelum qomat, sebelum subuh. Ya, silakan yang mau wudu dulu. Kalau memang ada kewajiban mandi dulu. Paham Pak ya kewajiban mandi Pak ya? Halo? Bukan nggak paham kewajiban mandi? Ya. Atau belaga nggak paham? Beres-beres dulu. Kalau memang Allah Ta'ala berikan kesempatan sholat sunnah minimal 2 rakaat untuk sholat yang mulai sholat tahajudnya, dan minimal ditutup 1 rakaat untuk sholat witir sehingga tuntas. Kalau sempat baca istighfar, bacalah istighfar minimal 100 kali. Ya, karena Nabi SAW dalam banyak hadis mengatakan, aku membaca istighfar setiap hari. Ada yang mengatakan 70 kali, 80 kali, atau 100 kali. Ada hadis yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, kalangan ulama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nuzul. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala nuzul. Saya nggak artikan nuzul lah biar nggak repot, pokoknya nuzul gitu.
Karena nuzul ini ada mengatakan turun, ada mengatakan memberikan keberkahannya. Setiap akhir malam, barang siapa yang meminta, aku berikan permintaannya. Barang siapa yang berdoa, aku kabulkan doanya. Barang siapa yang minta ampun, aku ampunkan kesalahannya. 3. Makanya manfaatkan, kalau orang bilang the golden time, waktu emas itu adalah beberapa saat sebelum subuh. Baik, pasukan sebelum subuh sudah sampai di depan benteng Naim. Benteng Naim di daerah Khaybar. Sampai-sampai orang Yahudi belum bangun, dan yang sudah bangun kaget, bukan kepala, kaget. Maka dimulailah penyerangan setelah sholat subuh. Jadi jamaah yang Allah muliakan, habis subuh itu nyerang, bukan habis subuh itu tidur. Ya. Kita habis subuh tidur. Makanya habis subuh bangun nyerang. Ini enggak nyindir yang sedang tertidur, enggak apa-apa. Ya. Tapi jamaah kan memang banyak sekali keterangan-keterangan, memang kita harus kalau bisa memang setelah subuh beraktivitas. Allah menurunkan keberkahannya mubakkiran, orang-orang yang bangun pagi segera ya. Kalau orang Betawi bilang jangan sampai rezekinya dipatok ayam. Ya, kapan ayam patok? Subuh. Ya. Kalah sama ayam udah bangun, kita belum bangun. Ya. Rezeki diambil orang. Toko buka segelat, kalau punya toko buka habis subuh, habis ibadah subuh lengkap, buka toko. Jangan kalah sama ras-ras yang lain, buka tokonya pagi-pagi. Ini orang muslim buka toko jam berapa? Jam 10. Udah kalah sama yang lain. Ya. Ini bicara tentang keberkahan di waktu pagi. Keberkahan waktu pagi. Baik. Dalam sejarah nanti kita bahas hadisnya, hadis riwayat Muslim. Wah, ini artinya tutup. Ada beberapa hadis, ada riwayat Muslim, ada riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya tentang bahwa penyerangan benteng Naim itu terjadi sampai hampir 4 atau 5 hari. Ar-Royah itu benderanya dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi qadarullah, setelah 4 sampai 5 hari benteng Naim yang diserang sejak habis subuh itu belum tembus. 4 atau 5 hari belum tembus. Dalam buku Sirah Nabawi dikatakan sahabat mulai mulai agak timbul perasaan putus asa. Jamaah yang Allah muliakan, perang 4-5 hari bukan sederhana. Kita disuruh ngantri 1 hari aja sudah ngomel. Disuruh demo setengah hari aja udah marah-marah kepanasan. Ini perang 4-5 hari. Jangan tanyakan Palestina, 70 tahun mereka diserang. Jadi kalau tiba-tiba ada orang tanda kutip belagak-belagak menolong Israel, belagak-belagak belain Israel, itu orang tidak mengerti sejarah. Cek sejak kapan Palestina diserang? 70 tahun lebih, Pak. Dan ketika tiba-tiba Gaza nyerang Israel 1 hari saja, mereka marah-marah setengah mati dan bela-belain Israel. Nauzubillah. 70 tahun lebih, Pak, mereka. Dan dalam 3-4 tahun ini mereka nggak punya apa-apa di Gaza. Silakan buka peta Palestina tahun 40-an. Nggak ada kata-kata Israel tahun 40-an. Yang ada peta Palestina. Kemudian tahun 60-an, 48 mereka membuat perjanjian Camp David. Mulai berdatanganlah orang-orang Israel. Rencananya numpang. Sekali lagi, Pak, Israel datang ke Palestina, rencananya apa? Numpang, Pak. Numpang rencananya. Minta izin kepada Khilafah Utsmani waktu itu Sultan Abdul Hamid II. Wahai Sultan, izinkan orang-orang Israel yang di Uber di Jerman, di mana-mana tempat itu untuk numpang di Palestina. Apa kata Sultan Hamid II waktu itu? Sultan Utsmani terakhir, sampai aku mati tidak aku izinkan kalian duduk tinggal di Palestina sampai beliau wafat. Tapi situlah memang salah satu kekalahan kaum muslimin ketika Khilafah Utsmani ini kalah perang dunia 1, kalah perang dunia 2, berantakan. Akhirnya dibagi-bagilah oleh Inggris, Prancis dan sekitarnya, termasuk negara-negara Arab juga jatuh. Ya.
lalu memikirkan diri mereka sendiri. Akhirnya satu persatu mereka datang. Dibuatlah perjanjian macam-macam. Yang tadinya cuma 1, 2, 3, 10, 20, 1000, 2000 numpang. Akhirnya peta Palestina berubah. Yang tadinya dikuasai oleh Palestina sekarang tinggal sedikit saja, hanya jalur barat atau West Bank dan Gaza. Baik, kita kembali ke kisah Khaybar. Setelah 4-5 hari pimpinan perang di bawah bendera Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak mampu menembus benteng Khaybar, malamnya Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya di perkemahan mereka. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaumun Khaybar, pada perang Khaybar, la utiyanna hadhihi rayah. Malam itu setelah 4-5 hari enggak tembus-tembus, Nabi berkata, la utiyanna hadhihi rayah, aku akan serahkan bendera namanya rayah. Ada 2 Pak, ada liwa, ada rayah. Tinggal nanti mana yang dasarnya. Kalau dasarnya hitam, tulisannya putih, itu liwa. Kalau dasarnya putih, tulisannya hitam, itu royah. Makanya bendera ada 2 ya. Ada yang putih, tulisannya dasarnya hitam atau dibalik. Baik, kata Nabi, la'utiyanna hadhihi royah, aku akan berikan bendera panji Islam ini rojulan kepada seseorang. Ya. Nabi kemudian jamin, yaftahullahu ala yadaihi, dengan bendera yang berada di tangannya lah Allah akan berikan dia kemenangan menembus perang Khaybar. Itu Nabi janjinya begitu. Janji Nabi bukan sekedar janji, lain sama yang lain. Kalau yang lain janjinya apa Pak? Ada lagunya ya. Janji tinggal janji. Lain di bibir, lain. Nah, yang tahu lagunya berarti umurnya di atas 50-an. Baik, kembali ke kisah tadi. Nabi katakan apa tadi? Yahdahullahu ala yadaihi, dengan panji di tangannya itulah Allah akan memberikan kemenangan menembus benteng Khaybar. Tapi syaratnya apa kata Nabi? Yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasulahu. Syaratnya orang yang akan membawa kemenangan dan membawa panji ini, dengan panjinya dia membawa kemenangan, syaratnya adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintai. Syaratnya berapa? Syaratnya bendera itu akan diserahkan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya mencintai dia. Ini syaratnya. Kemudian fabatan nasu, maka malam itu para sahabat tidurlah pada mereka, yaduguna lailatahum ayyuhum yuqtaha. Tidur mereka semua, mereka berharap mendapatkan amanah memegang bendera tersebut. Jadi mereka berpikir-pikir, mereka berharap-harap semoga akulah yang ditunjuk Rasul membawa bendera perang untuk mendapatkan kemenangan. Qala falamma asbahan nasu ghadan, maka pagi harinya bangunlah para sahabat-sahabat dan berkumpullah di depan Rasulullah SAW. Kulluhum yarjuna ayyutoha, mereka semua berharap-harap menjadi orang yang akan mendapatkan amanah megang panji. Jamaah yang Allah muliakan, dulu sahabat berharap menjadi pembawa panji kemenangan untuk menang, bukan berharap mendapatkan kursi. Sekarang kita lihat orang banyak berharap mendapatkan apa? Kursi. Makanya besok kalau ada pada berharap mendapatkan kursi, suruh bawa kursi masing-masing. Ya. Oke, saya dapat kursi, nggak perlu repot, kecuali orang-orang yang aman. Baik, termasuk dalam hadis lain dari Imam Ahmad dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu berkata,
aku memanjangkan leherku, bahasanya begitu ya, bahasa majasnya, bahasa metaforanya begitu. Aku memanjangkan leherku. Kira-kira kalau bahasanya artinya apa? Memanjangkan leher maksudnya apa? Hah? Iya, tunjukin saya pengen juga begitulah ya. Sehingga dikatakan dalam bahasa itu, aku memanjangkan leherku, berharap aku ditunjuk. Itu kata siapa, Pak? Kata Umar bin Khattab. Umar juga menginginkannya. Dalam hadis berikutnya dikatakan, aku beristighfar dan banyak memberikan infak karena kesalahanku, berharap mendapatkan bendera. Umar radhiyallahu anhu orang yang paling hatinya paling sensitif. Pernah berbuat yang dianggap salah, dia beristighfar dan memberikan sedekah. Baik. Faqala, Nabi berkata, setelah orang berharap-harap, Nabi berkata, Aina Ali? Nah, di mana Ali? Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali? Faqalu, orang-orang berkata, ya Rasulullah, yashtaki ainahu. Ali matanya sakit. Jadi ternyata Nabi menunjuk siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka yang tanya Ali, bukan Umar, bukan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu. Yang Nabi tanyakan di mana Ali? Ternyata Ali matanya lagi sakit ya. Qala fa arsilu ilaihi, Nabi berkata maka bawalah Ali kemari ya, maka fa'ati bihi fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi wa da'a lahu fa barahu hatta kana lam yakun bihi ya. Kemudian Nabi menyuruh sahabat membawa Ali ke depannya, maka dibawa Ali yang matanya lagi sakit. Mata sakit, kalau kita sakit apa Pak? Ya macam-macam lah, belekan ya dulu ya. Maka kemudian Nabi SAW meludahkan tangannya, kemudian dengan tangan ludah itu dia berdoa lalu ditempelkan ke mata Ali radhiyallahu anhu. Dan kemudian hatta dikatakan pada hadis ini sembuhlah mata Ali, dan kata Ali, aku tidak pernah sakit mata lagi setelah itu. Gimana cara sembuhnya? Nabi meludah ke tangannya, kemudian berdoa dan ditempelkan ke mata Ali. Saya nggak menyarankan bapak-bapak mencoba seperti itu ya. Saya khawatir lain ludahnya Pak ya. Ludahnya beda, ini ludah Nabi SAW ya. Enggak, ini tambahan saja, nggak ada di hadisnya. Kemudian fa'atahur royah, maka diserahkanlah bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala ya Ali, faqala Ali ya Rasulullah, maka Ali berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Maka kata Ali, aku akan perangi mereka sampai mereka sama seperti kita. Maksudnya sama-sama beriman seperti kita. Jamaah yang Allah muliakan, maka kemudian Ali bin Abi Thalib memulai penyerangan kepada pasukan Yahudi yang ada di balik benteng Naim. Ada 10.000 orang tentara Yahudi dengan perlengkapan yang sangat lengkap ya. Ali teriak, wahai, ini lihat nih Ali bin Abi Thalib, ini nanti menjadi salah satu hikmah. Kata Ali, mana pemimpin kalian? Gitu ya. Apa? Mana pemimpin? Maka keluarlah pemimpinnya bernama Marhab bin Abi Abdullah ya. Maka keluarlah Marhab. Saya lupa binnya, Marhab ya. Maka keluarlah Marhab. Ali tantang Marhab. Ini memang gaya perang dulu begitu. Sebelum perang bareng-bareng, perang dulu namanya apa? Kalau berhadapan gitu Pak, apa namanya? Duel. Maka kemudian berduelah Ali dengan Marhab. Dan memang Ali bin Abi Thalib punya kekuatan dua, kekuatan ilmu sama kekuatan fisik ya. Ini yang dalam Quran dikatakan dalam ketika kisah Talut dan Jalut ya, dikatakan Allah berkata diberikan kekuatan bastotan fil ilmi wal jism. Yang paling bagus tuh seorang pemimpin punya dua kekuatan, bastotan fil ilmi wal jismi, kekuatan ilmu dan kekuatan jismi, jasad, jasmaniah, ilmi dan jismi.
Maka nanti cari pemimpin yang punya dua kekuatan ini, kekuatan ilmu sama kekuatan fisik. Ya. Orang-orang Bani Israel dulu ketika diutus pemimpin waktu itu Tolut itu teriak, oh mereka nggak punya kekuatan harta, walam yuta sa'atan minal mal, nggak punya kekuatan harta. Allah bilang yang penting kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Jadi cari jangan yang banyak modal hartanya, carilah pemimpin yang banyak modal apa tadi? Fisiknya kuat, lagi seger-segernya, lagi dalam fase dia memang bagus fisiknya. Yang penting ilmunya. Kembali ke kisah Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali menantang Marhab. Ya. Antara fisik sama ilmu nyambung. Fisiknya kuat, strategi ilmunya juga tinggi. Maka bertandinglah, duellah Ali bin Abi Thalib dengan Marhab. Tangting-tangting pedang di ayun, kemudian sebagainya, dengan sedikit gerakan agak apa orang bilangnya trik itu, Ali bergerak maka ditebaslah Marhab, dan Marhab kemudian tergeletak mati. Jamaah yang Allah muliakan, kalau pasukan pemimpinnya sudah meninggal duluan, pasukan mulai kocar-kacir. Yang di dalam benteng Nam itu mulai berantakan. Lalu langsung Ali teriak, maju. Maka mereka langsung maju menembus benteng. Jamaah yang Allah muliakan, benteng-benteng itu ada pintunya. Ali tidak menyerang benteng yang tebal banget, temboknya berat. Kalau bapak-bapak, saya pernah ke Turki melihat benteng Konstantinopel. Itu benteng Konstantinopel, bentengnya ada 2 lapis. Antara lapis pertama dengan lapis kedua itu ada sungai sekitar lebih kurang 2 atau 3 meter. Lapis pertama bentengnya itu, benteng tebal temboknya ada sekitar hampir 2,5 meter. Debusnya gimana Pak? Susah. Maka dulu zaman pasukan Al-Fatih itu kan dibom pakai bom besar. Baru pada bolong. Masih ada Pak sekarang bolong-bolongan benteng Turki itu. Nah zaman Ali bin Abi Thalib waktu itu belum ada pemboman. Jadi mereka nggak bisa nembus benteng yang di temboknya. Maka Ali bin Abi Thalib memilih benteng yang ada pintunya. Itulah yang disebut. Dalam riwayat lain saya coba cari-cari, tapi memang belum ketemu dalil yang cukup kuatnya. Tapi banyak disebutkan, wallahu a'lam kekuatan dalilnya. Tapi banyak disebutkan, termasuk dalam Sirah Ibnu Hisham juga ada. Tapi memang Sirah Ibnu Hisham kan sirah yang waktu itu belum ada hadis, kodifikasi hadis. Itu dikatakan Ali bin Abi Thalib kemudian menerobos benteng yang pas bagian pintu. Lalu kemudian jamaah yang Allah kan dalam teror pada saat menerobos itu, tamengnya Ali jatuh. Ya, tamengnya apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu jatuh tamengnya. Tameng tahu ya? Apa namanya? Perisai ya. Perisai jatuh. Sehingga Ali tidak megang perisai, cuman ada pedang saja. Nah disinilah ada sebuah peristiwa banyak dibahas, tapi saya tidak tahu dalilnya, wallahu a'lam. Tapi banyak dibahas dalam berbagai macam tulisan dan buku. Ali disebutkan mengambil pintu bentengnya. Diambillah pintu benteng, daun pintu kan 2 Pak ya, begitu ya. Nah itu ditembus, diambil salah satu daun pintunya, ditarik sama dia, dibongkar daun pintunya, diambillah daun pintunya, dan daun pintu benteng itu dijadikan sebagai tamengnya Ali bin Abi Thalib. Dan dengan tameng itu Ali meringsek pasukan Khaybar, benteng Khaybar ditembus terus sampai akhirnya ujung-ujungnya benteng Khaybar jatuh. Benteng Khaybar apa? Jatuh, dikalahkan. Dan kejatuhan benteng Khaybar pada benteng pertama, benteng Naim ini menjadi penghancur semangat perangnya orang-orang Yahudi tadi. Saya katakan Yahudi punya sifat satu, penakut. Ketika satu benteng sudah jatuh, maka benteng-benteng lainnya ada yang menyerahkan diri tanpa perang, ada yang perangnya juga sudah lemah-lemah sehingga gampang dijatuhkan. Sehingga 7 benteng berikutnya dengan amat mudah dikalahkan. Sehingga keseluruhan Khaybar itu ditaklukkan.
Yang menarik adalah sebagai pembahasan terakhir kita, ketika pintu itu, daun pintu benteng tersebut coba diangkat oleh 5 orang, nggak bisa. Diangkatlah oleh 10 orang, bisa nggak? Tidak bisa juga. Sampai diangkat oleh 40 orang, ternyata daun pintu tersebut juga tidak bisa diangkat. Tapi tadi Ali mengangkatnya sebagai presiden. Berapa orang dari Ali mengangkatnya? Sendiri. Ini yang banyak dibahas oleh beberapa cerita, tapi saya tidak mau memperpanjangkan cerita ini. Tapi ini hanya ingin menunjukkan betapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya 2 kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Jamaah yang Allah muliakan, selesai perang Khaybar. Nanti banyak kisah-kisah berikutnya di perang Khaybar. Salah satunya misalnya upaya pembunuhan Nabi Muhammad SAW dengan memberikan potongan daging kambing yang telah dibubuhi hancur oleh salah seorang ibu-ibu. Ibunya ternyata ibunya Marhab tadi yang dibunuh oleh Ali. Itu ibunya kesal, tidak terima, marah-marah, dan dia merencanakan pembunuhan Nabi dengan meracuni bagian pahanya kambing yang memang Nabi suka bagian paha dengan racun yang amat banyak. Ada seorang sahabat makan, langsung kemudian 2 hari kemudian sahabat itu wafat. Nabi sempat makan dikit, tapi Allah Ta'ala memperingati, dibuanglah makanan daging yang telah diracun itu. Tapi ternyata sedikit makan itu yang nanti membuat Nabi beberapa tahun kemudian berefek sakit. Dan dikatakan oleh beberapa ulama itulah awal Nabi sakit sebelum menjelang wafat. Jemaah yang Allah muliakan, ada beberapa hal yang mau kita ambil sebagai hikmah dari potongan kisah singkat perang Khaybar ini. Yang pertama, strategi dakwah. Keseluruhan kisah-kisah Nabi dalam sirah nabawiyah ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin, para ulama, para aktivis Islam, para seluruh orang-orang yang berniat untuk berdakwah dan menggerakkan kaum muslimin mencapai kebaikannya, itu harus punya strategi. Dalam bahasanya disebut dengan fikih dakwah. Kalau ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, maka juga ada perlu fikih dakwah. Bahwa dakwah juga perlu fikih. Memang dakwah itu didasari oleh keikhlasan. Yang penting ikhlas, betul, nggak salah. Dakwah mesti berpanduan kepada Quran dan Sunnah, benar juga, nggak salah. Tapi bagaimana meramu dalil-dalil dari Quran dan Sunnah plus keikhlasan, plus perjuangan dan pengorbanan, plus yang lainnya, itu dipakai dalam bingkai strategi atau fikih dakwah bahasa kita. Betapa banyak perjalanan kita lihat tanda kutip dakwah yang tidak pakai strategi, bukan membawa kepada kebaikan, tapi terkadang membawa kepada kemudaratan. Oleh karena itu perlu kita menggali, sama-sama kita menggali potongan-potongan kisah ini untuk membahas strategi dakwah pada sebuah tempat, pada sebuah masa. Beda-beda. Di Cina misalnya, Bapak-bapak yang Allah muliakan, suku Uighur, mereka semua memotong jenggotnya. Memotong semua jenggotnya. Nggak mungkin berjenggot di Cina kecuali orang-orang yang sangat tua-tua. Karena ketika ketahuan mereka berjenggot pada usia-usia muda, itu mereka langsung ditangkapi oleh tentara-tentara Cina. Saya cukup kesal ketika ada perang, pinter, dosen lah, ilmuwan mengatakan Cina aman-aman saja. Berarti dia tidak mengerti informasi tentang beratnya kaum muslimin, khususnya di suku-suku tertentu di Cina, untuk mempertahankan agama mereka. Untuk sholat saja mereka harus mengatur kapan mereka sholat tampil, kapan mereka sholat tidak kelihatan. Ini bicara strategi dakwah. Di Mesir sekarang setelah kejatuhan
pemerintah yang sempat demokratis diangkat, yaitu Syekh Mursi yang kemudian wafat di penjara. Bayangkan Pak, Presiden Mesir dipilih secara demokratis, menang melalui pemilihan umum yang resmi, dan jadi presiden lebih kurang setahun, ditangkap dan meninggal di penjara. Itu sekarang dakwah secara terbuka berat. Disitulah perlu strategi, bagaimana mengatur strateginya. Sementara di tempat-tempat lain yang terbuka seperti negeri kita, alhamdulillah Allah berikan kita dakwah bebas, walaupun sedikitlah ada berbagai macam intrik-intrik sedikit saja. Tapi kita perlu mengatur, perlu memahami bagaimana dakwah yang A, dakwah yang B, C dan sebagainya. Mari sama-sama kita menjadi pendakwah yang memberikan pencerahan kepada masyarakat dan membawa kebaikan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, lihat strategi Rasulullah tadi itu, kapan dakwah ikhya, kapan dakwah jahriyah, kapan dakwah kepada suku-suku, kapan dakwah kepada Yahudi dan sebagainya. Termasuk nanti setelah Yahudi beres di Khaybar, Nabi memulai dakwah dengan gaya lain, mengirim surat kepada para raja-raja superpower dunia pada saat itu, Raja Heraklius, Raja Persia, Raja Mesir, Raja Oman dan sebagainya. Baik, itu bab. Yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, diperlukan kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu akhirnya mampu menerobos benteng Yahudi dengan kekuatan ilmu dan fisiknya. Ketiga yang tidak perlu kita boleh lewatkan, apa kata Rasul tadi ketika memberikan bendera kepada Ali. Bendera ini akan aku serahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ini syarat yang mesti kita bangun ya, bagi setiap seorang muslim. Mari kita bangun cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ini modal kita Pak, modal kita. Bagaimana kita membangun cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ada sebuah hadis ya, 3 kata Nabi ya, salasun, 3 hal yang dia jika ada di dalam diri seseorang muslim, dia akan merasakan kelezatan iman, halawatul iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang terakhir sebagai sebuah hikmah kita, perjuangan. Tidak ada di dalam Islam yang lebih baik kecuali perjuangan. Perjuangan. Ketika zaman sahabat, ada sahabat yang pada saat mau ada perang Tabuk itu disuruh untuk berjihad dan berinfak. Apa disuruh Pak? Berjihad dan berinfak 2. Datanglah salah seorang sahabat, ya Nabi, saya mau jihad tapi nggak bisa jihad. Saya mau infak tapi nggak bisa infak. Bisakah saya masuk surga? Nabi mau menjawabnya pendek saja. Jika kamu tidak mau jihad, nggak mau infak, dari mana bisa masuk surga? Nggak mau jihad sama nggak mau infak, dari mana bisa masuk surga? Mari kita bangun semangat perjuangan. Jihad itu tidak harus berarti mesti berangkat ke sana tempat perang, tapi jihad itu jihad kepada diri sendiri, jihad membangun keilmuan, jihad memperbaiki keluarga, jihad memperbaiki masyarakat. Itu juga semoga dicatat sebagai jihad, termasuk juga infak kita. Demikian jemaah yang Allah muliakan, sudah bunyi bel tadi, nandakan sudah habis waktu kita. Silakan jika ada 1-2 tanggapan, masukan, komentar, dipersilakan. Iya, silakan. Kalau Yahudi itu rasnya Eropa, beli atau ada Arab juga? Kalau secara rasnya. Terima kasih Pak. Rasnya beda dengan Eropa. Yahudi secara ras ya, beda dengan Eropa. Dia bukan bule, bukan juga Arab. Jadi bukan Arab, bukan juga Eropa. Jadi memang rasnya ras sendiri Yahudi.
Inilah yang memang secara fisik berbeda. Secara fisik memang berbeda. Dan hal-hal lain juga tanda kutip mungkin ada perbedaan. Ini bukan sekedar memuji Yahudi ya. Ini memang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum di Al-Baqarah itu. Faddalallahu 'alaikum. Allah memberikan kemuliaan, kelebihan-kelebihan kepada Yahudi. Di surat Al-Baqarah banyak di Al-Baqarah ya. Wadhkuru Allahumma shalli. Satu ras Yahudi. Lain sama Arab kan ada ras Arab juga ada. Kita kan maksudnya Arab, rasnya ras Asia. Ada ras Eropa, ini mah rasnya ras Yahudi. Satu ras saja. Yang memang ras itu diberikan kemuliaan oleh Allah dan diberikan keutamaan. Makanya ayatnya banyak di Al-Quran. Wadhkuru nikmat Allah diberikan kepada mereka. Faddalallahu 'alaikum. Tapi makanya Yahudi disuruh diingatkan memang kelebihan rasnya itu. Cuman mereka nggak ingat. Mereka melupakan tersebut. Nah, karena rasnya memang ada perbedaan, mereka merasa dan yakin bahwa ras mereka ras paling baik di muka bumi ini, serta melemahkan ras-ras yang lain. Orang yang bukan Yahudi dalam protokolat Yahudi, ada buku tipis Pak, namanya protokolat Yahudi, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesia, dibuat tahun 1918, ditulis oleh namanya Theodor Herzl. Ini tokoh Yahudi yang pertama, yang kontemporer ya, menuliskan tentang rencana Yahudi di muka bumi. Yang nulis Theodor Herzl tahun 1918. Itulah yang disebutkan bahwa semua ras-ras di muka bumi ini adalah rendah. Bahasa mereka goyim, kecuali ras Yahudi. Inilah perencanaan mereka mulai mengerahkan kemudian orang-orang Yahudi yang diusir, dikejar-kejar, dibunuhi oleh Hitler dan sebagainya untuk mencari tempat. Bahasa mereka tempat yang dijanjikan. Akhirnya muncullah disebut tempat yang dijanjikannya disebutnya Bukit Zion. Bukit apa Pak? Bukit Zion. Muncullah paham mereka apa pahamnya? Zionisme. Jadi sebenarnya yang tanda kutip kalau bahasa kita yang rese gitu. Yang rese itu sebenarnya Zionisme. Yahudi yang lain, Yahudi secara agama tanda kutip itu tinggal memang seada yang tinggal di Baitul Maqdis. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi ya abad-abad sebelum 19 itu jauh itu Baitul Maqdis dalamnya tinggal kaum muslimin, tinggal orang-orang Nasrani, juga ada orang-orang Yahudi. Tapi mereka pada masa Salahuddin Ayyubi ketika direbut dari raja-raja ini sebelumnya itu ketika itu saat yang paling aman. Tetapi yang tadi itu, yang resek tadi itu Zionisme, Yahudi yang berfikrah Zion, yang mereka mencoba untuk mencaplok Masjidil Aqsa dan menguasai Zion. Zion itu sebuah bukit di daerah Palestina. Itu Pak. Jadi ras itu yang sebenarnya kalau kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar dikatakan degil. Degilnya apa Pak? Kalau bahasa Betawi tambeng, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Itulah, susah dibilangin gitulah. Ngeyel, itulah gitu. Itu rasnya gitu. Begitulah sementara ya. Jazakumullah khairan katsiran. Ada yang lain? Cukup Pak ya? Baik, jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.